Guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, awalnya aku mau minta maaf sama kalian dulu karena lemes dan kemungkinan besar video ini akan sekali take aja, yang mana gak ada editan sama sekali karena juga udah malam dan aku agak gak enak badan. Jadi maklumin dan semoga video ini bermanfaat ya. Langsung aja. Kali ini aku mau membahas mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas untuk praktikum ilmu pemulihan ternak kelas B. Nah, sebelum membahas itu, aku mau nunjukin ke kalian data yang aku dapat, yang mana aku buat sendiri tapi berdasarkan jurnal, yang mana di sini ada nggak kelihatan ya guys, cuma di sini aku bacain aja data bobot lahir dan bobot sapi kambing. Nah itu ada bobot lahir 1, bobot lahir 2, bobot lahir 3, bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi 3. Nah, hitungan yang pertama kita lakukan adalah heritabilitas. Heritabilitas di sini ada dua yang aku dapat, heritabilitas bobot lahir 1 dan heritabilitas bobot sapi 1. Hasilnya yang aku dapat untuk heritabilitas 1 adalah negatif 0,55, yang mana hasil ini masih masuk ke dalam rentang. Rentang dari heritabilitas sendiri adalah 0 hingga negatif 1. Nah, hasil negatif 1 ini menunjukkan seleksi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan untuk heritabilitas bobot sapi didapatkan hasil sebesar plus ini kayaknya plus 0,78, yang mana 0,78 ini masuk ke dalam rentang juga guys. Hal ini sesuai dengan pendapat Yamin et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa kisaran nilai heritabilitas antara 0 hingga 1. Sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot sapi kambing masuk ke dalam rentang, ya gitulah. Kayaknya ini harus dipotong gak ya? Ya aku lanjutin aja. Pokoknya aku ulang, intinya rendahnya nilai heritabilitas dalam bobot lahir kambing dapat diartikan suatu sifat menunjukkan respon seleksi yang lambat. Adapun tingginya heritabilitas bobot sapi yang mendekati angka 1 mempunyai arti sifat memberikan respon yang cukup baik di antara yang lain terhadap berlakunya seleksi. Oke, terus udah kita selesai bahas heritabilitas, selanjutnya kita bahas apa itu korelasi genetik. Oke. Korelasi genetik adalah bisa diartikan hubungan antara sifat satu dengan sifat lainnya secara genetik. Nah, secara genetik yang dimaksud adalah tidak adanya campur tangan dari faktor lingkungan, yang mana genetik ini didapatkan dari tuannya. Nah, hal ini didukung oleh pendapat Pak Edi Kurnianto tahun 2009 yang menyatakan bahwa korelasi memiliki dua faktor, yaitu gen pleiotropi dan gen berangkai, yang mana hubungannya erat dengan genetik dari tuannya. Nah, di korelasi genetik ini yang aku dapat hasilnya adalah sebesar 0,016. Hasil tadi masih menunjukkan atau masuk ke dalam rentang korelasi genetik ini. Bila nilai korelasi genetik yang dihasilkan bernilai positif, maka berguna dalam proses seleksi hewan ternak. Gitu guys. Oke, untuk mempersingkat waktu aja, kita langsung ke nilai repeatabilitas. Nah, nilai repeatabilitas ini kalau untuk memahaminya itu mempelajari ragam total suatu sifat populasi berdasarkan keragaman per individu yang bersifat permanen pada waktu produksi yang tidak bersamaan. Maka inilah fungsi nilai repeatabilitas itu sendiri. Repeatabilitas dalam hitungan yang saya dapat itu dibagi menjadi dua, yaitu antar kelas dan dalam kelas.
antar kelas sendiri menghasilkan negatif 6%, yang mana ini tergolong di luar rentang ya, dan menurut saya ini bukan nilai yang baik juga, karena sangat dapat dikatakan repeatabilitas pada ternak betina tidak akan diulangi lagi karena hasilnya negatif. Lalu yang kedua, repeatabilitas dalam kelas dihasilkan nilai sebesar 0,13 yang tergolong dalam kategori rendah. Nah, walaupun rendah nih guys, nilai ini masih masuk ke dalam rentang. Nah, kok bisa tahu nih ini masih rendah? Karena menurut Morris Tiana et tahun 2017 menyatakan nilai repeatabilitas yang tergolong rendah adalah 0,0 hingga 0,2. Nah, lalu ada lagi tuh yang namanya nilai repeatabilitas sedang dan repeatabilitas tinggi. Yang mana repeatabilitas sedang adalah 0,2 hingga 0,4. Sedangkan yang nilai repeatabilitas tinggi itu lebih dari 0,4 gitu. Atau ya. Lebih dari 0,4. Nah, adapun repeatabilitas itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut saya yang paling menentukan adalah jumlah induknya yang masuk ke dalam hitungan. Apabila semakin sedikit indukannya, maka semakin rendah pula nilai repeatabilitasnya guys. Selain itu ada faktor lainnya seperti waktu, lingkungan, dan metode analisis. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik dalam video praktikum ini adalah dalam mempelajari ilmu pemuliaan ternak, sama saja kita mempelajari cara bagaimana menyeleksi ternak. Nah, ternak yang diseleksi ini adalah merupakan ternak-ternak unggulan agar ke depan setelah menjadi peternak tidak hanya menyeleksi secara organoleptik yang mana terlihat dari mata saja, namun juga menyeleksi menggunakan hitungan terhadap genetik yang ada. Seleksi kenapa ya harus dilakukan? Nah, seleksi perlu dilakukan guna meningkatkan mutu genetik ternak dalam rangka meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, tidak hanya per-bagian. Hasil yang didapat dari hitungan tadi pun cukup beragam karena ada yang di dalam rentang, di luar rentang, hingga negatif pun juga ada. Nah, mungkin sekian dari saya karena keadaan badan yang kurang baik, waktu yang juga tidak istilahnya tidak tersedia banyak, sehingga mungkin apa yang bisa saya upayakan di sini, tapi insya Allah dengan tulus biar teman-teman bisa belajar semangat, dan saya juga memiliki catatan di dalam dunia digitalan, dunia YouTube, saya akan membuat video ini ulang dengan lebih baik. Pun kalau misalnya data yang diberikan juga baru, bisa dipisahkan. Oke guys, sekian itu dari aku. Thank you so much for watching, dan semoga aku ulangin lagi, ilmu ini semoga bermanfaat bagi kalian maupun aku dan berkah untuk kedepannya. See you.